itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Halo adik-adik, senang banget ya kita bisa ketemu kembali. Nah, sebelum kita memulai kebaktian pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Nah, sebelum itu kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, apa kami yang di surga, Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai acara kebaktian pada hari ini. Jaga kami dari awal hingga akhir kebaktian ini Tuhan. Mulai dari puji-pujian, penyembahan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan baik Tuhan. Ampun dosa kami yang telah kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, Kau sungguh heran dan penuh kuasa dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin. Halo adik-adik. Nah, Kakak Hana mau kenalin nih. Kakak Hana gak sendiri, masih ada teman. Siap-siap ya adik-adik. Perhatikan, dia panggil aja namanya Tito. Panggil 3 kali adik-adik. Tito, Tito, Tito. Apa kabar semuanya? Namaku adalah Tito. Wah, Tito. Iya, seneng banget deh bisa kumpul di sini dan mau memuji Tuhan. Luar biasa, seneng deh bisa kumpul di sini. Wah, adik-adik, seneng banget Tito. Nah, Tito, kita mau memuji Tuhan nih Tito. Mau banget. Tito suka memuji Tuhan, luar biasa. Nah, sebelum itu Tito, kita harus manggil teman-teman kita dulu nih. Boleh. Ayo kita panggil. Nah, Kakak Hana dulu ya. Siap ya. Nah, Kakak Hana mau panggil namanya. Halo Grace. Halo Kevin. Nah, halo El, Nael, Julpita, Biden, Marvelinda, Samuel, Rico, Delano. Kok semua Tito yang manggil? Kakak Hana juga dong. Kakak Hana memanggil Meka Ricardo, Samuel Obaja, halo Queen, Michael, Matthew, Malona. Kak mau manggil juga Ethan, Igan, Itel, Dave, Brandon, Swingly. Halo Kakak Ebon, halo. Dan Kak Valen, halo. Kita memuji Tuhan ya, siap-siap nih. Pokoknya Kakak Hana gak sabar sama Tito. Ayo kita memuji Tuhan ya adik-adik. Yuk. Dia berjanji akan kembali.
adik-adik. Wah, kita sudah memuji nama Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Nah, Kakak Hana mau cerita nih. Kakak Hana kalau menghadapi masalah, badai seperti berat banget itu. Begitukah? Wow, gimana itu? Apa yang harus kita lakukan? Satu caranya, kita memuji nama Tuhan ini. Luar biasa, buat kekuatan adik-adik tiap hari. Ayo kita nyanyikan. Mari. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Wah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan nih. Luar biasa ya Tuhan itu. Iya, luar biasa sekali Tuhan itu. Tito sangat senang bisa menyanyi, memuji Tuhan bersama adik-adik semua. Nah, sebentar lagi kita mau menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, semua teman-teman, semuanya duduk tenang ya. Sebelum itu kita menyembah Tuhan, lipat tangan, tutup mata. Oke, siap ya? Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, sikap doa yang baik, yang luar biasa. Tuhan ingin lihat kesungguhan adik-adik. Kita berdoa, kita mau menyembah, kita mau bersyukur Tuhan selalu ada untuk adik-adik. Haleluya, haleluya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita sikap doa yang baik. Kita percayakan Tuhan selalu hadir dengan kita. Tuhan, apa kami yang surga, Tuhan, benar Tuhan. Tuhan tak pernah janji dalam hidup kami, Tuhan. Jalan selalu rata dalam kehidupan kami, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, kami berharap dan selalu berharap, Tuhan, hanya padamu, Tuhan. Dan kami tidak akan menyerah, Tuhan, menyembah Engkau, Tuhan. Memuji Engkau, Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, Tuhan. Kau memberikan talenta kehidupan kami, setiap orang masing-masing memiliki, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Kami ingin gunakan talenta ini dengan baik, Tuhan. Kami ingin gunakan ini dengan tulus, Tuhan, untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami sering tidak baik di mata-Mu, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, Tuhan. Jaga kami, Tuhan, sampai akhir firman, sampai selesai ini, Tuhan, sampai tutup, Tuhan, kebaktian ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau jaga tiap langkah anak-anak yang percayakan Kau, Tuhan. Dan kami semua, Tuhan, kami berharap hanya padamu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Kau berkati yang akan membawakan firman pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Katakan amin. Halo, selamat siang adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kenalan dulu ya. Kemarin sih udah kenalan, tapi hari ini kakak mau kenalan lagi supaya semuanya boleh kenal kakak. Dan nanti kita boleh saling mengenal. Oke, perkenalkan, nama kakak Sartika Marbun. Kakak dari Pekanbaru, tapi untuk saat ini kakak praktek di tempat Oma Esther. Oke, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kenapa sih kita harus dengarkan firman Tuhan? Kenapa ya setiap hari Minggu kita harus sekolah Minggu? Tahu nggak adik-adik, firman Tuhan itu perkataan Tuhan yang membuat kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Tahu nggak adik-adik, kalau kita benar mendengarkan firman Tuhan, hati kita siap dengarkan firman Tuhan, tangan kita dilipat, mata kita perhatiin, dan mulut kita diam, pasti nanti Tuhan akan berkata-kata dan adik-adik boleh mendengar dengan telinganya. Baiklah, saat ini kita mau buat ayat hafalan dulu ya. Adik-adik pasti bisa dong menghafal, pasti pada pintar-pintar semua sih. Meskipun kakak belum kenal, tapi kakak percaya bahwa adik-adik semua adalah adik-adik yang pintar, anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran. Oke, sekarang kita ambil ayat hafalannya dari Wahyu. Wahyu 22 ayat 12. Ikutin kakak ya. Nanti videonya harus dipraktekin kayak yang kakak buat, oke? Wahyu 22
ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera membawa upahku dan membalaskannya kepada setiap orang menurut perbuatannya. Oke, sekali lagi kita hafal. Perhatikan ya adik-adik. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera membawa upahku untuk setiap orang menurut perbuatannya. Itulah. Oke, itu ayat hafalannya dan adik-adik harus hafal. Dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelum kita mendengarkan perumpamaan itu, kakak mau bertanya nih, adik-adik pernah nggak ditinggalkan pergi oleh seseorang yang dikasihi? Misalnya neneknya, nenek pulang dulu ya, tapi nenek nanti bakalan kembali ke sini. Sedih ya kalau ditinggalin sama orang yang kita kasihi. Tapi tahu nggak, murid-murid juga pernah seperti itu. Waktu Yesus ada di bumi, dia bilang sama murid-muridnya, "Oh ya, aku akan pergi ke surga, kembali ke rumah Bapakku, dan kalian harus mengerjakan sesuatu." Tuhan Yesus bilang begitu, muridnya sedih. Kenapa Yesus harus pergi? Mereka kan mau kalau Yesus itu ada di situ karena murid-murid itu mengasihi Yesus. Ya kan? Pasti semua orang sedih kalau ditinggalkan orang yang dikasihinya. Tapi Yesus bilang, "Aku mengerjakan sesuatu yang penting dan aku harus pergi." Tapi Yesus bilang, "Aku akan datang kembali dan kalian harus melakukan sesuatu untuk aku," gitu. Jadi, Yesus meninggalkan sesuatu pekerjaan yang harus dikerjakan murid-muridnya, adik-adik. Apa ya kira-kira? Tuhan Yesus bilang murid-muridnya harus memberitakan Injil. Sebelum Yesus naik ke sorga, di dalam Markus 16 ayat 15 mengatakan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya anak murid-muridnya memberitakan Injil kepada semua orang sehingga semua orang boleh percaya kepada Yesus. Sebenarnya Injil itu apa ya? Injil itu kenapa harus diberitakan? Ya, kok bisa ya? Harus apa yang dikerjakan dengan Injil? Injil itu adik-adik adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa ya? Tahu nggak adik-adik? Kalau Yesus nggak datang ke dunia ini, kita semua nggak bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan hidup yang kekal. Kita tidak dapat mendapatkan mahkota yang kekal. Karena apa? Karena manusia itu pada mulanya sudah berdosa. Ingat nggak adik-adik? Kalau Hawa itu dulu tidak menuruti firman Tuhan, tidak mendengarkan apa yang Tuhan bilang, dan tidak menaatinya. Saat kita tidak menaati firman Tuhan, adik-adik, kita sudah melakukan dosa, dan kita tidak bisa lagi hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah bahwa Yesus sudah datang ke dunia ini karena Yesus itu mengasihi kita semua. Tuhan memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dosa kita yang jahat, sering lawan orang tua, sering berantem sama teman, sering maksain mama beli ini. Semua dosa-dosanya Tuhan tanggung di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Tapi adik-adik, karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita boleh beroleh kehidupan yang kekal itu. Saat Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah, dan dia harus mati di kayu salib untuk kita semua, sehingga kita, kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus sudah menebus dosa kita, maka dosa kita dihapuskan oleh Tuhan, maka dosa kita disucikan. Kita tidak berdosa lagi kalau kita terus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu kabar baiknya yang harus diberitakan kepada semua orang, supaya semua orang tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Begitu adik-adik.
Tuhan Yesus kita luar biasa ya. Yesus kita sangat baik kepada kita. Walaupun dosa kita sudah banyak, tapi Yesus kita mau mengampuni dosa kita adik-adik. Makanya kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, supaya kita boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau kita berdosa, kata Rasul Petrus, kita tidak akan bisa hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 9 bilang, kalau dosa kita tidak dihapuskan, kita tidak bisa hidup bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, yang tidak ada dosa. Jadi orang yang mau hidup dengan Tuhan harus tidak berdosa. Tapi kita kan semua berdosa. Ya untung aja, puji Tuhannya, Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Oke adik-adik, pada saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan Yesus tentang talenta. Talenta apa ya? Kok Yesus membuat suatu perumpamaan itu tentang talenta? Perumpamaan artinya ilustrasi ya adik-adik, atau contoh. Oke? Ilustrasi Yesus tentang talenta. Talenta itu pada zamannya Yesus itu uang, sesuatu yang sangat berharga, baik itu perak, emas, dan lain-lain, semuanya itu dinilai sangat mahal. Pada saat itu ada seorang yang kaya, seorang tuan yang kaya raya. Dia menitipkan hartanya kepada hamba-hambanya. Kalau di zaman sekarang, seorang bos menitipkan uangnya kepada kalau di bawah bos apa namanya? Anak buah. Ya, anak buah ya. Seorang bos mempunyai 3 anak buah. Ada berapa? 3. Jadi waktu itu tuan ini memberikan talenta kepada setiap hamba-hambanya, supaya hamba-hambanya itu mengusahakannya, mengerjakannya, dan membuatnya makin banyak. Tapi Tuhan itu berkata, aku akan kembali ya, aku titipkan dan kalian harus kerjakan, supaya saat aku kembali, aku boleh melihat hasilnya. Seperti itu adik-adik. Jadi hamba yang pertama dikasih 5 talenta. Berapa? 5 talenta. Dan yang kedua 2 talenta, dan yang ketiga 1 talenta. Tuhan itu memberikannya kepada hamba-hambanya supaya diusahakan. Wah, hamba yang pertama tadi dapat berapa? 5 talenta. Oh iya, dia bilang, oh iya, aku diperintahkan nih untuk mengerjakannya. Ya udah, dia kerjakan dengan tekun, dia kerjakan. Dan dia memperoleh 5 talenta lagi. Jadi talenta yang ada sama dia sekarang itu ada 10 talenta. Dan yang kedua, dia bilang, oh iya, aku juga harus mengerjakannya. Kan ini sebuah perintah tuanku. Aku kan sebagai anak buah harus taat kepada tuanku. Kan aku mengasihi tuanku. Jadi dia kerjakan adik-adik, dia usahakan. Tahu nggak adik-adik, setelah dia mengusahakannya, dia dapat 2 lagi. Dan sekarang talentanya ada berapa? 4. Sekarang ada 4 talenta adik-adik. Jadi dapat 2 kali lipat. Dan yang ketiga, hamba yang ketiga tadi dapat berapa talenta adik-adik? 1 talenta. Tapi adik-adik, hamba yang ketiga bilang, aku nggak mau. Bosku, aku kan garang, jadi aku nggak mau. Aku males. Ya udahlah, aku kubur aja nih sekalian talentanya. Malas deh. Begitu ya adik-adik. Dia malas, dia kubur itu talentanya. Dia nggak kerjakan, dia nggak mau dengar setiap perintah-perintahnya itu. Dia nggak mau taat sama tuannya. Dia kubur dalam-dalam. Dan akhirnya adik-adik, suatu ketika Tuhan itu pulang. Pulang dong adik-adik ya, pulang dari perjalanan jauh. Dan lalu menanyai semua hamba-hambanya. Tadi hambanya ada berapa? 3. Dan hamba yang pertama, dia bilang, bagaimana pekerjaan kamu hamba yang pertama? Dia bilang, oh iya tuanku,
aku dapat 5 talenta. 5 dikasih tuanku dan aku dapat 5 talenta. Waduh, tuannya sangat senang adik-adik. Dia bilang, wah, memang kamu hambaku yang taat dan setia. Engkau mengerjakan semuanya. Saat engkau mengerjakannya perkara kecil, aku akan mempercayakan kamu perkara besar. Jadi, dia sangat dipuji-puji karena dia menuruti dan taat sama perintah tuannya adik-adik. Yang kedua datang, kamu gimana? Hamba yang kedua, dia bilang, Tuan, aku juga mengerjakannya dan aku mendapat 2 talenta lagi. Sekarang talentanya ada 4. Lalu tuannya bilang, hai hambaku yang setia dan baik hati dan taat kepadaku. Sungguh baik perbuatanmu itu. Katanya, saat kamu percaya, kamu mengerjakan perkara kecil, aku akan mempercayakan perkara besar kepadamu. Wah, tuannya sangat senang, dia tertawa. Tuhan tersenang melihat hamba yang kedua. Dan yang ketiga datang, Tuhan menanyai, hai hambaku yang ketiga, bagaimana pekerjaanmu? Hamba yang ketiga bilang begini, adik-adik, aku nggak mau mengusahakannya, aku takut, jadi aku menguburnya dalam-dalam begitu. Terus tuannya marah kepadanya, kamu tahu kalau saya itu kejam, tapi kenapa kamu tidak mau menaatinya? Kamu akan dimasukkan ke dalam perapian yang luar biasa panas dan di situ banyak ulat. Kamu dimasukkan ke dalam itu karena kamu tidak mau taat dan tidak mau dengar-dengaran. Kata tuannya, ambil yang ada padanya dan kasih kepada yang menghasilkan 5 talenta. Sebab orang yang mempunyai akan diberikan. Jadi adik-adik, orang yang mau taat, mau mengusahakannya, dan mau setia kepada Tuhan, Tuhan pasti tambahkan lagi talentanya adik-adik. Jadi hamba yang tidak taat itu dibuang ke perapian yang mengerikan adik-adik. Wah, ngeri ya adik-adik. Iya ngeri karena orangnya tidak mau taat akan Tuhan adik-adik. Jadi kita juga seperti itu adik-adik. Kan Yesus bilang kepada kita supaya kita memberitakan Injil. Kan Tuhan gak menitipkan uang sama kita, tapi dia menitipkan sesuatu yang lebih berharga dari uang. Yaitu yang kata kakak tadi, yaitu tentang kabar baik atau yang disebut dengan Injil. Injil itu harus kita beritakan kepada semua orang supaya semua orang boleh percaya akan Tuhan. Adik-adik bisa bawa teman-temannya datang ke gereja, adik-adik bisa ajak teman-temannya untuk percaya sama Tuhan, adik-adik bisa bawa mereka untuk berdoa bersama-sama. Atau adik-adik juga harus berbuat yang baik supaya orang bisa melihat adik-adik ternyata Nathanael itu orangnya taat ya sama orang tuanya. Wah, ternyata dia orangnya baik ya. Lalu Queen juga saat temannya lagi ngejekin dia diam aja. Dia berdoa buat teman-temannya supaya teman-temannya juga mau baik dan percaya sama Yesus. Wah, Tuhan melihat sangat senang adik-adik kalau kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, kita berbuat baik sama Tuhan, tidak melakukan yang jahat, tapi kita melakukan apa yang baik. Tuhan sangat senang adik-adik. Jadi adik-adik boleh memberitakan Injil melalui perkataan, melalui perbuatan. Jangan dipaksa juga temannya ya adik-adik. Gak boleh dipaksa, tapi harus mengatakan bahwa Yesus itu sudah mati untuk kita dan bangkit kembali untuk menyiapkan tempat bagi kita untuk kehidupan yang kekal yang akan datang. Jadi adik-adikku yang cantik, yang manis, semuanya yang ganteng semua, baik Samuel, baik siapa lagi ya, kakak agak-agak lupa sih. Nathanael ya, William Nathanael. Maaf ya adik-adik, kakak belum hafal semua. Tapi nanti kalau udah hafal, nanti kakak sebutin semua. Baiklah adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Jadilah anak-anak yang setia di hadapan Tuhan, mau taat dengar-dengaran akan firman Tuhan, bahkan terlebih bisa jadi contoh bagi orang lain ya adik-adik. Kehidupan kita saat jadi contoh bagi orang lain, teladan bagi orang lain, Tuhan sangat senang adik-adik. Artinya kita juga memberitakan Injil, karena Yesus ada dalam hati kita. Makanya kita bisa berbuat
dengan baik adik-adik. Ya udah adik-adikku yang cantik semuanya, kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak-Mu, bahkan mampukan kami Tuhan untuk kami bisa memberitakan Injil-Mu kepada semua orang Tuhan, supaya semua orang boleh mengenal Yesus, bahkan boleh percaya kepada Yesus dan mau taat kepada Yesus. Terlebih kami juga Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, yang taat melakukan firman-Mu Tuhan, dan bahkan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap ada dalam Engkau Tuhan, dan kami mau Tuhan memperoleh kehidupan yang kekal, dan kami mau Tuhan tinggal bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya adik-adikku.